Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk pertanyaan kali ini yaitu ini pertanyaan bagus, yaitu mengenai hutang piutang, yaitu apakah ketika seseorang itu tidak membayar hutang itu termasuk sebuah penggelapan atau pasal penggelapan? Ya, itu pertanyaannya. Dan biasanya untuk masalah hutang piutang, walaupun itu masalahnya di ranah perdata atau di ranah kitab undang-undang hukum perdata atau ranah privat, biasanya yang dijadikan rujukan ketika permasalahan hutang piutang tersebut mau ditingkatkan atau mau dipidanakan atau dibawa ke jalur hukum pidana, biasanya pasal yang digunakan yaitu pasal 372, yaitu tentang pasal penggelapan, ya, atau pasal 378 tentang penipuan. Oke. Jadi kalau untuk pasal 378 tentang penipuan ini sudah jelas ya unsur-unsur ya mengenai pasal 378, yaitu jadi harus ada unsur penipuannya atau ada unsur upaya untuk menipu seseorang tersebut ya. Jadi ketika ada perjanjian maka Anda memberikan barang tersebut secara sukarela, itu nanti sudah tidak termasuk lagi pasal 378. Yang lebih mendekati yaitu pasal 372 tentang penggelapan, karena untuk memperoleh barang dari pihak kreditur itu kan secara sukarela atau dalam halnya sesuai aturannya atau sesuai akadnya adalah akad perjanjian. Mungkin apakah bisa masuk ke pasal 372 mengenai penggelapan? Oke. Untuk hutang piutang sendiri ya, memang itu di ranah privat atau di ranah hukum perdata dan sesuai dengan aturan ya pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya, sering sekali sudah saya sebutkan mengenai aturan tersebut mengenai hak asasi manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa dipidana karena ketidaksanggupannya membayar hutang ya, karena tidak sanggup membayar hutang ya, bukan karena menipu ya, hartanya banyak setelah itu namun tidak mau membayar hutang dengan berbagai alasan, itu berbeda lagi. Tapi memang tidak ada barang atau tidak ada aset yang digunakan untuk membayar lagi, maka seseorang itu tidak bisa dipidana ya. Namun ketika kita melihat pasal 372 tentang penggelapan ya, yang bunyi pasalnya barang siapa dengan sengaja ya melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian atau kepunyaannya orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ya, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900, seperti itu. Jadi ini unsurnya, unsur pinjam meminjam di dalam pasal 372 ini kan sudah ada ya, karena memperoleh barang tersebut bukan karena paksaan, bukan karena mencuri atau bukan karena mengambil. Jadi karena penyerahan barang tersebut atau hutang tersebut atau uang tersebut secara sukarela kepada debiturnya kan, berarti unsurnya sudah ada. Namun kembali lagi kepada pasal yang sebelumnya. Jadi pasal yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu bayar hutang itu tidak bisa dipidana tadi ya, yang artinya harus ada niat atau itikat buruk ya pihak krediturnya untuk tidak membayar hutangnya. Misalnya ketika kreditur memiliki aset atau memiliki uang, kreditur memiliki barang atau memiliki kemampuan untuk membayar hutang tersebut, namun kreditur tidak membayarnya ya, mengelak untuk membayarnya, melakukan manipulasi untuk membayarnya, kabur karena tidak mau membayarnya, padahal kreditur memiliki aset, memiliki tanah, memiliki uang, namun tidak mampu membayarnya. Dan nanti penyidik juga akan menggali apakah ada unsur-unsur itikat buruk dari krediturnya untuk dari debiturnya untuk tidak membayar kepada kreditur, maka biasanya bisa digunakan pasal 372 ini mengenai penggelapan. Namun ketika debitur ini atau orang yang berhutang ini memang tidak mampu, sudah pailit atau bangkrut, sudah tidak memiliki apapun, tidak memiliki aset apapun dan tidak mampu untuk membayar, setelah itu tidak mampu untuk membayar, Anda masukkan ke pasal 372 mengenai penggelapan atau pasal 378 mengenai penipuan, ya tidak akan masuk ya, maka perkara juga akan ditutup ya mengenai hal tersebut. Oke,
Jadi sudah paham kan intinya di sini mengenai pasal 372 mengenai penggelapan atas hutang piutang ya. Jadi ketika memang si debitur ini sebenarnya mampu tapi tidak mau membayar, itu ada kemungkinan bisa dimasukkan pasal penggelapan ini. Tinggal dicari nanti pinter-pinternya penyidiknya untuk mencari unsur-unsurnya atau mens rea-nya ya, atau unsur pidananya di dalam perikatan tersebut. Sudah ada perjanjiannya, sudah ada itikat buruknya atau itikat kaburnya, atau menggunakan dokumen palsu dan lain sebagainya, nanti bisa digunakan pasal pidananya. Namun ketika misalnya debiturnya tidak mampu membayar atau pilot tidak memiliki apa-apa, yaitu nanti tidak akan bisa dimasukkan ke pasal pidana ini. Seperti itu ya. Saya pikir itu cukup ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.